Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tangannya harus bergerak. Ya, kalau saya bilang selamat pagi, pagi, luar biasa. Oke? Pagi, luar biasa. Ya? Oke, kita ulang. Selamat pagi. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu ya, tamu spesial yang dari mana ini? Bunda ya, dari Bunda itu apa? Oh Bunda, oh iya, Bunda itu lingkaran berarti ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat datang, selamat hadir di SMK 15, tepatnya di jurusan Desain Komunikasi Visual. Kita di sini punya dua kelas, dua rombel, ada DKP 1 dan DKP 2. Selamat datang dan mudah-mudahan sini ada Bapak Razak ya, Bapak Oki ya, Pak Oki. Semoga di sini senang dan Ibu Dita. Oke, Ibu Dita juga supaya semoga bisa membagikan ilmunya di sini. Ya, jadi hari ini kita kedatangan guru tamu, gitu ya disebutnya, guru tamu dari Bunda. Gitu, nanti kita narasumbernya ada, sebutnya Bapak, Akang, atau siapa biasanya? Pak aja ya, oke. Apa aja? Oh apa aja? Oke, bisa dipanggil Kang Oki ya, Kang Oki Tobing boleh, Bapak Oki Tobing boleh ya. Sebenarnya asal sopan ya. Lalu ini sejarah nggak ada. Oke, sebelumnya saya mau bacain CV dari pemateri hari ini dari Bunda. Ya, nanti akan dibawakan oleh Pak Oki Tobing. Jadi nanti tolong kalian ketika Pak Oki sedang memberikan presentasinya, pahami ya, pahami materinya, terus cari pertanyaan yang mungkin nanti jadi pertanyaan di kepala kalian. Jangan sampai ketika itu jadi pertanyaan kalian nggak diutarakan ya, nantinya takutnya nanti ngelamun di luar ya. Gitu ya. Mumpung ada orangnya, tanyakan langsung, Pak. Oke, ini namanya kemarin hari ini itu Oki Tobing, Pak Oki Tobing, atau bisa nama aslinya Razak Catur Putra. Nah itu ya, Razak Catur Putra, bisa dipanggil Pak Oki Tobing. Beliau dari Bunda. Ini adalah pendidikannya. SD-nya ada di SD YWKA. YWKA. Sini nggak kebaca. Tahun 1986 ya? 86 sampai 1992 masih ada kalian? Apakah sudah ada? Oh mungkin sudah belum ada ya. Oke. Lalu SMP-nya ada di SMP Negeri 1 Bandung. Ada yang dari SMP 1? SMP 1 Bandung? Oh enggak. Berarti kalau ada ini senior kami. Ya. Lalu selanjutnya ada SMA-nya dari SMA Negeri 2 Bandung. SMP-nya dari tahun 92 sampai 95. Lalu lanjut SMA-nya di SMA 2. Jadi orang bisa itu nggak harus dari DKP sebenarnya ya. Ini Pak Oki ternyata dari SMA ya. Jadi memang ilmu itu dicari, dipelajari dan terus dicari ya. Lalu ada S1-nya ya. Ini S1-nya psikologi Uniswa. Coba jadi DKP ternyata beliau dari S1 psikologi. Kalau psikologi, ya. Ini berarti Pak Oki bisa baca pikiran kalian ya. Jadi oh dia lagi galau kenal apa ya. Takutnya ya. Psikologi ya, tahun 98 sampai 2005. Oh berarti saya masih sekolah Pak. Nyata saya juga masih sekolah. Pak Oki sudah lulus ya. Saya di 2005 masih SMP ya. Jadi saya masih SMP Pak. Oke, pengalaman kerjanya beliau ada di Off Air Division Radio Ardan Bandung itu di 1995 ya.
Berarti dari lulus ya? Dari SMP saya. Oh dari SMP udah siaran. Dari SMP? Saya ambil offernya, event. Oh eventnya sampai tahun 2000. Wow itu uang 200 perak lagi mahal-mahal ya. Ya lah. Zaman 2000 itu kalian beli makanan 500 perak itu sudah wow. Ya. Bubur yang ada di depan yang sekarang 5.000 kalian beli, dulu bisa dibeli 200 perak. Ya. Tahun 2000 ke bawah. Ya. Wah, jadi kalau kalian punya uang 1.000 jajan sekolah itu jadi kaya raya ya. Kaya sekali ya, 1.000 rupiah. Nah, selanjutnya pengalamannya ada di Noe Kreatif ada saya kita akan kurang maaf. Neo Kreatif Advertising. Ya, jadi di dunia percetakan ya. Jadi ke dunia percetakan. Itu tahun 2000 sampai 2002. Lalu dilanjutkan ke kurang membaca sih. Kalboa Outdoor Training. Itu gimana itu Kalboa? Cepat. Kantornya di Buah Batu. Lebih ke kantor Tim building, ya acara-acara. oh building, pelatihan gitu ya. Oh, berarti pelatihan building yang suka outdoor, yang mainnya di alam ya. Nah itu Kak Oki sudah pernah merasakan ya bekerja di situ pengalaman. Boleh nanti tanyain nanti. Kalau outdoor kayak gimana? Biasanya ada pramuka tuh. Ya. Pramuka, pecinta alam ya. Terus apa? Yang mau kerja di yang suka ke api-apian kan? Jago apa? Jago merah deh. Masak boleh. Api kan? Ya itu apa? Dakar ya. Dakar. Juga. Jadi guru banyak Dakar kan juga pelatihannya banyak. Lalu selanjutnya ini terakhir ya. Dari tahun 2003 sampai sekarang di Bundar Citra Mandiri sampai sekarang. Keren, banyak tutan. Itu pengalaman dari Pak Oki Tobi, ya. Nanti tolong kalian apa namanya bertanya ya. Saya tuh takutnya anak SMA itu takut bertanya. Nanti susah jalan. Nah itu ya. Jadi kalau misalkan di kelas ada yang mau bertanya, kalian diam. Oh ya, nah kalau di sini kalian ada yang mau bertanya, aku katakan. Ya, gitu. Walaupun nanti pertanyaannya ngebingungin ya, jadi acunya aja. Minimal kalian berani bicara. Oke, itu mungkin. Oh ini, Kak Tommy punya moto. Motonya itu melangkah aja dulu, hasil akan mengikuti. Oke, melangkah aja dulu, ya hasilnya nanti ngikutin. Gitu ya, jangan takut. Ya, memang itu moto setiap orang. Dan saya juga merasakan itu. Ya, ketika saya melakukan sesuatu, kalau saya nggak melangkah atau maju gitu ya, ya nggak akan ada hasilnya. Gitu. Masak lapar gitu ya, tapi takut masak karena takut gak enak, ya udah kalian akan kelaparan terus. Tapi kalau lapar di rumah ada bahan makanan terus kalian bisa masak, ya terus kalian berani masak, ada hasilnya walaupun itu gak enak menurut orang lain. Tapi kalau kita mau makan dan hasilnya apa? Kenyang. Ya, perjalanan hidup pun sama. Ya, pekerjaan pun sama, industri pun sama. Oke? Siap mendengarkan materinya dari Pak Oki Tobi? Ya. Mana saudara? Siap tidak? Siap. Oke, jangan menunggu waktu, takutnya lama ya. Kita langsung saja sambut Pak Oki Tobi. Ya, Selamat pagi teman-teman semua, semoga teman-teman semua karena supaya tahu ya di dunia setelah sekolah itu sebetulnya tidak ada leveling. Kalian di kelas 11, kelas 12 itu karena sekolah saja gitu ya. Tapi kalau kita sudah dari luar itu kita sama semuanya, kita sudah jadi rekan ya. Ini dua ini apa sih? Saya masih belum ngerti. Ini kelas berbeda. Tapi sama-sama kelas 11. Tapi materi pasti sama kan Pak? Ini ruangan apa? Lab. Jadi semua nanti kalau grafis itu pakai ini semua. Oke, kelas 11 itu lagi sampai mana sih Pak?
Halo Bu. Kalau kelas 11 itu grafisnya sampai mana sih? Seperti apa sih yang kita lagi ada nggak yang bisa sharing aja sedikit kasih tahu ke saya seperti apa sih lagi belajar apa, lagi materi apa yang lagi dipelajari? Ada yang boleh ngasih ini nggak sedikit gambaran buat saya? Ada yang berani? Oh, berani. Bukan ngomong masalah berani ya kalau sekarang ya. Kalau kalian nggak berani itu rasanya nanti perjuangan di luar juga akan sulit. Ada yang mau sharing sama saya nggak? Sedikit aja. Kita lagi belajar ini supaya saya tahu gambarannya. Ada? Tuh, bisa bantu? Boleh ya? Lagi apa sih? Lagi belajar apa sih? Sambil berdiri. Siapa namanya? Perkenalkan nama saya Bilal Atalah. Oke. Lagi belajar apa sih di kelas 11 itu? Kalau di kelas 11 kayak misal lanjut dari kemarin aja yang belajar itu kelas 11 menggunakan After Effects, terus Adobe Illustrator, Photoshop, dan ya Corel, dan kadang juga kalau mau ngedit atau membesarkan suara video, ada Adobe Premiere. Oke, berarti aplikasi yang dipakainya tadi ya Corel, ada Photoshop, ada Illustrator, After Effects. Oke, outputnya apa? Hasilnya apa? Oh, hasilnya membuat animasi poster, ya, terus membuat desain grafis untuk logo. Oke, saya punya gambaran. Terima kasih ya, terima kasih banyak. Baik, teman-teman semua, saya menghalangi sengaja. Saya di sini pagi ini sebenarnya tidak banyak membawakan materi karena materi itu semuanya akan ada di kelas ya. Kelas kalian dengan para pengajar itu sudah lebih pasti lah ya bahwa materi itu adalah ABCD. Yang saya mau cerita adalah sedikitnya ada apa sih dengan tempat saya, kenapa Dual Base System saat ini bekerja sama dengan saya, untuk apa dan seperti apa gambarannya di dunia nyata, di dalam dunia kerja. Kalian kan pasti di sini juga sekolah, nanti ujung-ujungnya adalah tetap mencari kerja atau diharapkan bisa menjadi entrepreneur, membuat sebuah lapangan pekerjaan baru, ya kan? Kesana kan pasti ya? Bener nggak? Oke. Nah, tadi sudah dibacakan profil saya. Saya memang yang bukan senang dengan sekolah ternyata Pak ya. Karena dari tahun 95 saya SMP kelas 3, saya sudah aktif dengan Radio Ardan pada saat itu. Bayangkan berarti saya SMP kelas 3 masih pakai celana pendek warna biru. Saya masih ikutan event, saya bikin event radio itu dulu belum ada, event organizer itu belum banyak. Kalau sekarang sangat banyak. Tahun 95 saya belum banyak di Bandung. Saya sudah terjun di sana. Saya sudah tahu bagaimana kegiatan membuat sebuah acara dan segala macam. 5 tahun saya bergerak seperti itu. Nggak ada hubungannya sama advertising, tidak ada hubungannya sama DKV sama sekali. Nah, saya kecemplung cuma 2 tahun. Kalau dari profil tadi, saya cerita dulu sedikit saya ya. Hanya 2 tahun, saya bergabung di sebuah advertising. No Kreatif itu juga masih kenal lah gitu ya. Jadi saya bantu mereka. Mereka itu anak bisa dibilang dari keluarga Sariater, pernah tahu Sariater? Yang hotel dan tempat pemandian air panas di Lembang. Jadi si No Kreatif Advertising ini mengambil banyak pekerjaan dari sana, mau dari flyer, poster, dan sebagainya. 2 tahun saya mempelajari itu dan ternyata saya nggak bisa ada di bawah bekerja dengan orang lain itu ternyata banyak hambatannya buat saya. Jadi yang nanti si pemimpinannya ternyata nggak suka sama saya, atau saya ada melakukan sebuah kebijakan yang mereka nggak suka, itu terlalu banyak dinamikanya. Jadi saya keluar dari sana, saya ikut sama teman saya lagi untuk ke outbound training. Apa sih outbound training? Kayak tadi diceritain, outbound training itu memang kita membuat pelatihan outdoor. Nah itu lumayan 3 tahun saya di situ. Ceritanya karena saya kuliah psikologi, di outbound training itu adalah mengambil materi-materi
orang yang sedang mengikuti kegiatan outbound itu kita lihat dari sisi psikologinya. Oh, saya punya dong karena saya kuliah psikologi, jadi saya ikut di situ sebagai fasilitator, sebagai master game, sebagai juga project officer-nya ya, karena saya basicnya dulu adalah event. Itu saya 3 tahun saya melakukan itu. Nah ternyata yang saya bilang tadi, kenapa moto saya, kamu melangkah saja dulu, jangan langsung cita-cita hasil. Boleh kita bercita-cita hasil, saya pengen begini, pengen begitu. Bahasa sekarang katanya law of attraction, bahwa itu afirmasi pada diri kita supaya kita mendapatkan itu betul. Tapi pada saat itu menuju ke sana, menuju goal kita harus melangkah. Itu makanya moto saya, kamu melangkah aja dulu. Kamu belum tahu seperti apa di depannya, enggak? Jangan dipikirin sekarang, kamu melangkah dulu, nanti hasil akan mengikuti. Itu kenapa moto saya seperti itu. Sama pada saat saya ada di Cowboy Outdoor Training, itu saya hanya bekerja melihat orang pada saat dia main game outbound kan kelihatan gitu ya, pernah outbound nggak? Pernah team building? Nah kalau yang sekarang team building itu hanya lebih banyak ke senang-senang saja. Kalau zaman dulu kita di balik layar kita melihat orang ini seperti ini, ketika dia kesulitan ternyata dia mencelakai orang lain, itu ternilai untuk para HRD ya. Nah setelah saya di Cowboy Outdoor Training, ujung-ujungnya sama moto tadi, ternyata saya ketemu sama satu orang yang suka dengan, saya pernah bikin proposal yang sangat sederhana. Pada saat itu nggak zaman sekarang pakai apa namanya, hanya sebatas PowerPoint lah ya, desain juga tidak bagus. Saya bukan orang desain, saya membuat sebuah PowerPoint yang isinya adalah bagaimana orang untuk berbelanja di toko supermarket pada saat itu dengan cara yang menyenangkan, tapi dia didirect untuk membeli produk tersebut. Nah, proposal saya cuma 6 lembar gitu, dan itu masih zaman dulu tuh di apa namanya, di binder tuh kan, di klip ya, hanya di apa, file order gitu, pakai lakban gitu. Oh, dijilid. Sangat sederhana lah. Tapi ternyata begitu ketemu dengan orang yang pas mencari konsep itu, maka jadilah saya punya perusahaan dari tahun 2023 yang saya legalkan di 2026. Di 2023 saya lagi menyusun. 3 tahun saya mencari network itu, dan di 2006 saya akhirnya ketemu. Dari mana? Saya ketemu sama orang Nestle. Denko, Nescafe, Milo, Beerbrand, semua produk-produk itu membutuhkan branding. Saya sebagai orang Bandung yang saya bilang saya kreatif, menolak untuk mengatakan tidak bisa. Bisa nggak Ki bikin ini? Bisa. Nggak tahu produksinya seperti apa. Bisa nggak bikin ini? Bisa. Tapi otaknya mikir kan, gimana caranya? Saya harus bertanggung jawab ketika saya bilang bisa, saya harus menyelesaikan itu. Itulah kawasan dari muka saya dari tahun 2003 sampai 2005. Saya cari di mana produksi, saya lempar ke orang, saya juga. Nah, itulah ternyata di lapangan akan lebih membutuhkan tenaga. Jadi kalau kalian di kelas itu benar-benar cuma didatengin sama guru, kamu bikin ini selesai, sudah selesai tugasnya. Tapi kalau kita sudah ada di dunia nyata, nggak begitu ternyata ya. Jadi itu sekelumit dari cerita tadi tentang CV saya, tentang biodata saya. Di 2023 sampai saat ini saya masih terus mengembangkan kantor saya, bergerak di bidang apa? Bidangnya sebetulnya advertising. Nah, seperti yang tadi nih, saya mau lanjut. Kenapa sih kalau orang ngomong advertising selalu identik dengan percetakan? Oh, saya kerjanya di advertising, oh percetakan ya. Kalian tahu nggak advertising sendiri apa artinya? Ada yang pernah nggak nyari-nyari informasi apa sih advertising? Periklanan. Terus apa sih sebetulnya selain periklanan apa? Jadi kalau misalnya saya bilang, Bapak kerjanya di mana? Di advertising, oh periklanan ya. Periklanan yang seperti apakah itu advertising? Ada yang pernah mendalami lebih nggak? Belum ya? Oke, nah berarti pagi ini saya lagi pengen cerita, saya udah
halo dengan berbagai bahasa ya. Harusnya tadi di depan halo dengan berbagai bahasa. Pagi ini saya cuma pengen bercerita tentang advertising. Supaya apa? Karena kalau misalnya panjang lagi saya ceritain malah yang melebarnya terlalu jauh. Jadi saya cuma mau bawa materi yang akan saya share hari ini pagi ini adalah tentang advertising. Oh, ini masih ke ini dulu ya. Boleh coba sedikit nih ya, kita bercerita ya hari ini ya. Ini dulu ya. Oke. Bundar sendiri, saya ada di Cimahi di Jalan Baros nomor 14A. Karena nomor 14 itu kecamatan atau kecamatan. Dulu ini tanah kosong. Terus saya bangunlah seperti ini. Bukan sebuah bangunan yang megah, bukan sebuah tempat yang mewah, tapi yang cukup simple, kalau berbahasa cukup simple, remarkable. Di sini saya pengen memang orang-orang yang bekerja merasakan seperti rumahnya sendiri. Ya terserah aja, kalian mau bikin aja yang nyaman di tempat ini. Itu workshop saya di belakang saya masih sampai ke sana, dan ini salah satu produknya. Itu tempat saya cuma segitu aja, gitu ya. Mbak saya bikin lebih. Dan tahu nggak, kalau misalnya orang produksi, kita bisa membuat bagus supermarket dengan branding dan segala macam. Tapi tempat produksi, kalau yang namanya lebih banyak kerja, pasti dia nggak pernah ngebagusin rumahnya sendiri. Udah nggak sempet lagi buat ngebagusin rumahnya sendiri, dia ngebagusin rumah orang lain. Jadi tempatnya sendiri ya begini-begini aja, dari 2003 sampai sekarang yang masih begini-begini aja. Bidang periklanan, produksi, dan desain grafis. Itu yang saya lakukan sudah lebih dari 10 tahun ya, karena saya dari 2023 sudah mulai ini. Ini beberapa klien saya. Bristol itu perusahaan Jerman, itu salah satu produknya Nivea. Kalau tahu Nivea, Hansaplast itu produk mereka. Coca-Cola juga saya masih ada beberapa yang saya bikin. Indofood pun untuk beberapa produk di toko masih saya bikin. Likumki itu buat masak, itu juga masih saya bikin. Dan Nestle yang membesarkan saya memang dari Nestle. Saya punya tempat di Jalan Baros, dekat pintu tol sebetulnya, dekat pintu tol Baros. Jadi aksesnya kebetulan saya dipercaya untuk pegang area Jawa Barat dan Kalimantan Barat. Jadi area saya ke atas gitu ya. Stage 2 di Nestle itu Jawa Barat dan Kalimantan Barat. Pontianak, Sanggau, itu area saya semuanya di sini. Terus saya sekarang mulai tahun ini lagi bikin remote workspace ya. Oke lah, ada ruangan kecil yang saya pakai untuk saya mencari ide, saya mengembangkan materi. Itu di Jalan Riau, dekat dari sini. Jadi kalau workshop saya ada di Cimahi, tapi kalau saya sendiri saya membangun sebuah ruangan itu ada di Jalan Riau, dekat Taman Pramuka. Oke, ya. Seperti yang tadi saya bilang, saya cuma mau menceritakan tentang apa itu advertising. Sebetulnya jujur saya sendiri tidak memperharakan itu apa itu advertising, karena dengan bahasa bahwa advertising adalah periklanan buat saya cukup. Ya benar kan, advertising adalah periklanan. Nah tapi ternyata di dalamnya kita bisa lebih spesifik lagi. Waktu saya membuat pertama Bundar Citra Mandiri ini, ada teman saya sama-sama dari kampus lah ya, teman kuliah saya. Dia juga bergerak di bidang advertising. Namanya, saya sebut saja dia namanya Boma Advertising. Apa sih dia? Dia pekerjaannya adalah yang punya titik-titik billboard, yang billboard besar itu, yang di pinggir jalan. Dari Bandung, Jakarta, hampir nasional dia punya beberapa titik billboard. Walaupun banyak yang kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain ya. Tapi Bandung dia punya beberapa titik billboard. Dia tanya sama saya, Ki, kamu tuh advertisingnya apa sih? Above the line atau below the line? Saya yang tidak pernah suka memperkarakan itu ya, spesifikasi itu, ya buat saya advertising aja. Jadi saya nggak pernah peduli ketika orang tanya above the line, below the line. Atau ternyata saya temukan lagi ada yang ketiga, gabungan antara itu adalah through the line. Itu gabungan antara above the line sama below the line. Nah tapi kalau pagi ini saya tidak membawakan materi kan, kayaknya nanti apa isi obrolan kita pagi ini. Jadi saya cuma mau menjelaskan. Yang pertama adalah above the line. Advertising itu tadi udah ya,
cara memberitahu orang tentang suatu ide. Jadi kita punya ide, gimana caranya supaya orang tahu, gitu kan? Itulah yang disebut iklan kan. Iklan itu kan memberikan informasi pada orang lain. Mau iklan TV, mau iklan radio, iklan koran. Sekarang zamannya YouTube ada advertisingnya, ada apa lagi? IG, TikTok dan segala macam, itu semua adalah memberikan informasi. Itu yang disebut advertising. Tidak hanya ide, tapi ada jasa dan produk yang membuat orang yang melihatnya atau mendengarnya akan menggunakan dan membelinya. Berarti ada permintaan untuk orang tertarik ya. Itu advertisingnya. Ternyata dibagi lagi menjadi above the line, below the line, dan seterusnya. Apa sih si ATL ini? Kita sebut saja ATL ya. Jangan sebut mawar. ATL ini ditujukan untuk banyak orang sekaligus lewat media besar. Jadi informasi ini langsung lewat media besar. Kita membaginya antara besar, bahasa kita di sini adalah besar dan bukan kecil sih ya, tapi lebih ke nanti ke orang, nanti kita lihat ya. Apa sih si media besar ini? Ada bisa kasih contoh? Media besarnya apa sih yang disebut media besar? Istilah media besar? Lihat jangkau media apa sih? Kalau kita lihat billboard, yes. Jadi kalau televisi, ada bilang televisi? Iya betul. Media besar adalah televisi, artinya dia bisa skala orang yang melihatnya langsung banyak sekali. Ternyata TikTok juga banyak ya sekarang. TikTok live itu ternyata cuma joget-joget aja 6.000 viewer gitu ya. Tapi saya nggak tahu apakah TikTok itu masuk ke sini. Kira-kira akan masuk ke sini atau masuk yang mana, nanti kita lihat. Oke, apalagi? Ini udah jelas saya bilang TV, radio, billboard. Jadi begitu kamu lihat billboard di pinggir jalan, di perempatan jalan, wah ada A. Atau apa padahal itu nggak ada apa-apanya. Tapi otak kita udah langsung tahu kan? Oh, punya Sampurna. Oh, dia rokok. Padahal nggak ada juga sih tulisan batang rokok dan dia cuma tulisan A doang. Atau tiba-tiba ada satu billboard yang warnanya merah hitam, terus di situnya kasih adventure gambar-gambarnya. Kira-kira iklan apa itu? Jangan suka. Ya, nggak ada yang kasih tahu apa itu sebenarnya. Jangan rokok sebenarnya. Tapi itulah kenyataannya ya. Orang di pinggir jalan itu si rokok itulah yang sanggup untuk membayar tanpa ada brandingnya. Itu luar biasa. Nah, saya mau coba sedikit. Kenapa tadi dari psikologi tiba-tiba saya nggak advertising? Mundur dulu sedikit ya. Yang saya pakai di psikologi adalah seperti tadi. Ketika ada baju, saya pakai baju biru, ada stripnya kuning sama merah. Indomaret. Itu persepsi, itu ada di psikologi. Makanya ilmu psikologi bisa terpakai dalam advertising. Dipelajari nggak? Mau pelajari nggak? Ada nggak? Tentang persepsi. Udah di mana? Persepsi warna. Nah, itu memang akan dipakai, itu akan digunakan. Itu buktinya yang tadi. Bahwa hanya dengan warna-warna saja, tanpa ada merek, orang langsung tahu, langsung nangkap. Oh ini si A, oh ini si produk ini. Itu adalah psikologi. Dipermainkan orang dengan hanya seperti itu. Ya, oke, saya lanjut. Nanti demi mulai lagi. Lanjut, ini udah cukup nih. Pokoknya cuma itu aja ya. Pokoknya iklan yang banyak orang langsung bisa lihat. Billboard, TV, radio, koran yang dulu itu masih bisa dipakai. Media sosial masuk ya dulu. Masuk. Media sosial juga banyak billboardnya. Bila udah lain. Tujuannya lebih personal atau langsung ke target tertentu. Contohnya promosi ke sekolah. Tujuannya lebih personal. Jadi kalau tadi kita langsung lihat billboard itu tidak peduli siapapun yang lihat, pokoknya lihat billboard itu, ya dia akan masuk kategori bahwa si billboard ini adalah above the line. Spesifik, dia lebih menspesifikkan lagi siapa target yang harus tercapai. Apa sih di sini contohnya? Promosi ke sekolah, ada nggak Pak? Kalau kesini masih Milo datang? Bayu. Nah, dia melakukan advertising ini. Jadi walaupun kegiatannya adalah dalam bentuk activity, dia adalah kategori advertising.
Jadi saya hanya cuma mau menjelaskan apa coba dari poin dari sini, bahwa kalian harus tahu pemahaman advertising tidak hanya sebatas percetakan, periklanan. Ya kalau percetakan kan benar-benar hanya brosur, hanya flyer gitu ya. Itu yang harus saya luruskan lah gitu. Bahwa kita tahu yang punya billboard, iklan ini, radio, TV, dan kegiatan sampling tadi si baju dan apalagi yang pernah sini. Makanan. Wow sama kesini. Nah, pergerakan advertising. Ardan. Ya. Terus apa lagi? Brosur. Jelas mereka membagikan lima kita di mall tiba-tiba yang paling banyak membagikan brosur siapa biasanya? Honda. Produk motor ya otomotif ya. Bagiin di pinggir jalan tiba-tiba ngasih. Itu dia melakukan Suruh ngutang. Gitu. Terus apa lagi? Suruh kredit. Oh ternyata iklan lewat SMS atau email pun termasuk karena dia langsung pada usernya, gitu kan? Ya. Tiba-tiba dapat SMS Dari KFC ya. Ada poin sekian, atau yang tadi baju dan segala macam. Chat time misalkan. Dan yang terakhir adalah in-store branding. In-store branding ini ternyata adalah cakupan saya. In-store saya branding. tahu ternyata saya itu adalah below the line. Di situ saya bertahan. Saya juga advertising, ternyata saya masuk ke dalam kategori below the line. Kenapa in-store branding? Konsep yang tadi saya ceritakan bahwa saya mau buat sebuah proposal yang menceritakan bagaimana orang untuk membeli sebuah produk dengan melihat sign, yaitu mau apa yang mau dimunculkan, mau brand siapa yang dimunculkan. Tapi begitu dia tahu ada warna itu, dan dia tertarik menuju lorong itu, dia melihat produknya, dia mengambil. Saya melakukan in-store branding. Nah, di mana sebetulnya advertisingnya? Di produknya. Kalau saya tadi di bawah saya ngobrol sama Mas Iva, sempat bikin apa kemarin kegiatan apa ya? Ada bikin boot juga ya? Apa sih cara apa kemarin? Bentuknya apa? Bazar atau pameran atau exhibition atau apa? Bazar, exhibition ya. Jadi nanti ada kelompok-kelompok bikin itu ya. Kalau itu dalam sebuah industri, kira-kira itu advertisingnya dimulai atau bagaimana? Ya, karena dia langsung menuju ke end user yang ada konsumsi berbeda. Paham tuh, alhamdulillah, makanya saya. Alhamdulillah Pak. Oke, yang ketiga tentang seluruh line, artinya gabungan dari yang dua tadi. Menjangkau banyak orang, tapi tetap ada sentuhan personal. Apa sih? Gak ada contoh di sini ya, iklan di media sosial. Ternyata media sosial itu gabungan mix antara ATL dan BCL. Oh, BCL. BTL. Media sosial, kampanye kegiatan online dan offline, QR code pada in-store branding, QR code. Saya lebih banyak nemuin QR code-nya di kasir sebetulnya buat bayar, pakai QR code. Ya. Paham sampai sini? Kebayang seperti apa advertising itu? Nah, jadi di saya sempat bingung itu kenapa? Karena saya itu produksi, base-nya adalah interior produk. Di workshop saya sebetulnya saya punya tukang yang spesialisnya adalah interior produk. Jadi tukang kayu, tukang finishing. Kalau beda ini dilapis sama HPL atau nanti ada bagian yang semprot ruko cat gitu ya. Jadi sekarang kalau ditanya, kamu advertising apa? Kok saya lihat kamu sebenarnya interior produk, tapi bikin apa? Bikin kitchen set? Enggak. Saya bikin apalagi sih kebutuhan interior? Macam-macamnya, lemari misalnya, lemari baju, lemari buku, tak seperti ini. Itu pekerjaan saya, pekerjaan tukang-tukang saya. Tapi hasilnya bukan seperti itu. Hasilnya ternyata nanti dilapisi sama gambar-gambar. Ambillah contoh Milo, warnanya dari hijau, terus nanti ada image orangnya, terus ada brandnya Milo sebesar itu. Nah itulah sebesar berapa? Sebesar berapa? Segede bagi ini. Betul. Nah pokoknya dia pengen berhubungan dengan uang yang dia berikan pada saya untuk memproduksi sebuah barang, produknya pengen terlihat mewah. Ini terlihat luar biasa. Sampai di sini
Paham ya? Kalau sesi tanya jawab nanti di belakang, apa kalau ada yang mau bertanya boleh? Coba daripada nanti kelewat, ada yang mau ditanyain nggak? Atau mau nanti belakangan aja? Belakangan aja, biarkan saya terus bercerita. Baik. Ada apa ditunda? Tadi saya sudah memberikan gambaran. Sedikitnya sudah tergambar ya di workshop saya seperti apa dan pekerjaan saya seperti apa. Seperti inilah kondisi yang ada di workshop saya. Saya punya mesin potong, laser, cutting. Saya punya mesin UV printing. Saya punya mesin printing biasa buat stiker indoor. Dan ini adalah workshop untuk tukang-tukang saya, tukang kayu saya. Dan ini adalah salah satu hasilnya. Kalau pernah lihat ini pada saat COVID, justru ini produk yang dipesan untuk di supermarket. Dettol masuk satu perang besar karena mereka yang sangat banyak dicari, si spray apa itu? Hand sanitizer, Terus spray buat apa itu namanya? Buat disinfektan. Itu paling banyak dicari, makanya di supermarket dia berani investasi untuk membuat perang besar. Itu di zaman COVID. Ini salah satu produknya. Laser cutting saya punya, mesin UV saya punya, printing saya punya. Untuk apa sih? Untuk tadi, si grafis tadi, outputnya adalah ini. Kamu membuat gambar, terus mau masukkan ke dalam sebuah produk, itulah kita ambil lemari. Ini lemari ya. Ini lemari cuma kotak doang, dilapis pakai apa ya, sebetulnya motif kayu, ya kan? Tapi kalau sekarang saya yang datang ke sini, saya orang Bayu, saya pengen dong di sini jadi Bayu, logonya, warnanya, biru muda. Itulah kerjaan grafis. Saya gambarin ya Pak, di dalam sebuah lemari ini gimana caranya si produk Bayu ini muncul, ya kan? Kebayang ya? Itulah pekerjaan grafis. Terus gimana caranya? Zaman dulu kenal ya dengan istilah menggambar pakai pen apa sih Pak? Namanya airbrush. Kenal? Ya. Nah, zaman dulu itu semua gambar bentuknya adalah airbrush, manual ya. Makanya orang yang jago lukis pada zaman itu di tahun 95 sampai 2000-an itu pasti Bisa. ya, kalau dibilang kaya tergantung dia ngasih tarif berapa, tapi pasti punya duit lah. Karena semuanya manual. Zaman sekarang semuanya digital. Kalian bikin sebuah file di sini, produknya jadi grafis di sini, tinggal kirim ke tempat produksi. Saya mau nge-print sampai ukuran berapa? 1,2, 2 meter, segala macam, ini bisa. Dan semuanya sudah pasti detail sesuai dengan gambar kalian, ya kan? Nah, sudah dimudahkan. Jadi hasilnya pasti akan bagus. Nah, tapi si paintbrush itu juga sebetulnya zaman dulu memang orang jago-jago ya. Jadi memang sudah detail sekali itu mereka bisa, makanya nilainya mahal. Paintbrush itu mahal. Yang seperti ini, orang sekarang sudah pemurah-murah. Jadi saya punya alat ini, saya tidak lagi berbisnis menjadi retail. Artinya tidak saya sebarkan keluar untuk siapa yang mau nge-print, ayo nge-print di saya enggak. Karena harganya sudah sangat pemurah-murah. Maka ya mohon maaf ya pagar sih dari awal segala macam yang sudah bersaing semua harganya. Saya udah nggak sanggup lagi kalau harus melakukan bisnis seperti itu. Akhirnya saya gunakan untuk kepentingan saya sendiri. Apa yang membuat tadi produk-produk saya? Oke, kebayang ya? Ini tempat produksi saya. Lalu alur kerja nih. Ini yang mau saya ceritain. Di dunia kerja, di dunia industri, di dunia usaha ya. Jelas kita harus cari apa sih? Cari untung. Cari duit. Namanya juga kita usaha, ya kan? Cari untung. Dari siapa? Dari klien kita, betul. Nah, si klien itu membawa apa? Membawa keinginan. Dia pengen apa? Dia kan pekerja kan? Si klien kita itu kan terdiri dari berbagai orang yang di dalamnya adalah sebagai pekerja. Ya enggak? Kalau pekerja itu dia sudah punya apa? Sudah punya penghasilan tetap. Sehingga di dalam dunia kerjanya dia, yang menjadi target buat dia adalah disebutnya KPI, Key Performance Indicator. Selama pekerjaannya dia beres,
maka selamatlah dia sebagai karyawan, begitu kan? Ya. Iya, benar nggak? Benar. Kita benerin aja dulu lah, kalau yang nanti juga kita anggap benar saja dulu. Saya yang menangkap keinginan mereka, lagi pengen bikin apa sih? Sini sama saya, karena saya dari dulu selalu menolak kata tidak. Kalau zaman sekarang masih istilahnya gitu Pak, palu gada. Kalau mau gua ada gitu masih sama? Atau ada istilah baru? Masih sama. Itu prinsipnya zaman dulu. Nah akhirnya klien-klien itu dari servis saya, kamu mau apa saya selesaikan, kamu mau apa saya selesaikan, menjadi trust, menjadi percaya sama kita. Itulah konsep awal kenapa klien dengan marketing bisa terus berjalan. Selama klien itu percaya sama kita, yang namanya project, yang namanya pekerjaan itu pasti akan terus ada buat kita, ya. Jadi kalau kita mau cari cerita dari area sini sampai nomor sini, ini adalah area saya tadi. 3 ini ya. Nah ini adalah tokonya. Nah ini klien. Klien itu akan berhubungan dengan marketing saya. Ini ngobrol nih berdua nih. Saya lagi butuh ini lemari ini buat di toko Borma. Ngalamin nggak Borma di atas kasir ada tulisan kasa 1, kasa 2, kasa 3 itu bentuknya Denko. Enggak ya? Atau Buah Vita atau apapun lagi. Ya? Nah itu adalah proyek pertama saya di 2004. Kasir Borma itu semua saya ganti pakai Denko semua. 2004 belum lagi gitu. Maaf. Itu pekerjaan saya 2004. Jadi kalau orang datang ke toko dia melihat Denko gitu ya, dia tertarik, wah kayaknya minum susu enak nih. Nah itu yang diharapkan. Oke ya, jadi ketika bayang klien itu jangan dibayangkan si kantornya, tapi ada satu orang di sana yang mewakili kantor itu tentang kebutuhannya si kantor itu. Dia akan berhubungan dengan tim marketing saya. Dia akan ngobrol, saya lagi butuh rak ini. Oh bisa, saya hitungin ya. Oke, bentuknya mau seperti apa? Yang jelas, prinsipal dia selalu memiliki KV, key visual. Bahasanya sama nggak? Image-nya mereka itu pasti mereka punya, key visualnya pasti punya. Sama nggak? Belum tahu. Istilahnya belum familiar ya? Oke. Baru dengar. Misalnya produk Bayu tadi nih. Produk Bayu itu kan cuma tulisan B, Y sama U ya. Tapi fontnya udah jadi ciri khas dia kan? Nah itu adalah key visualnya Bayu. Bahwa image-nya B, Y, dan U itu sudah punya dia. Kita cari di font apa belum tentu sama. Ya. Kita minta sama dia kan, bagi KV-nya. Kalau mau saya desainin daripada saya harus menggambar ulang. Kalau udah ada file kan kita tidak masukin, selesai ya kan? Ya. Oke. Ngobrol nih mereka nih. Tim marketing belum tentu orang di kafe, belum tentu desainer. Akhirnya dia akan mengajak tim desainer yang mengerti desain. Ya, saya punya satu tim khusus di research and development itu, di situ masuk di dalamnya adalah desainer. Ya, ajak deh ngobrol. Ayo kita ketemu sama klien. Pergi deh ketemu sama klien. Tim marketing saya sama desainer. Ketemu deh si klien. Baru deh bagian desainer mencap tuh, macet-macet. Mau bikinnya gimana sih Pak? Mau bikinnya apa sih? Saya gambarin seperti ini, saya gambarin seperti ini. Nah, selesai ya. Oke? Makanya kenapa panahnya di atas ada antara klien dan desainer, dia bisa melakukan komunikasi langsung. Bukan sebagai jajaran dari marketing memberikan instruksi pada desainer, bukan. Tapi desainer ini bisa langsung bertemu dengan si klien. Oke ya? Ini alur di saya ya, jadi alur juga ya. Dari desainer selesai kan? Oh selesai nih. Akhirnya kemana? Setelah deal dengan klien dibawa ke produksi. Sini ada yang tadi, yang gambaran tadi lah ya, ada tukang kayu, bikin lemari, ada si digital printingnya, ada segala macam pernak-perniknya dari akrilik misalnya buat shelving ini kayak gini nih. Nah, ini kayak gini-gini buatan mungkin bukan buatan saya, tapi saya bisa melakukan ini. Gitu. Nah, beres dari produksi, saya kirimkan kemana? Pesannya si klien bukan ke kantornya dia, tapi dia bekerja sama dengan supermarket, dengan store yang ada di beberapa wilayah se-Indonesia.
Tadi saya areanya hanya Jawa Barat dan Kalimantan Barat. Masuklah ke supermarket. Supermarket sebenarnya nggak tahu apa-apa. Dia kan punya regular selfie. Dia punya rak regular ya. Kalau kita masuk ke supermarket, bentuknya begini persis. Ada ujung, ada rak yang di sana. Kamu bisa dari sini, bisa dari situ, dari sini, dan di sana juga ada. Tapi kan rak supermarket itu besi. Nah, si pekerjaan saya adalah branding bagaimana sih supaya si rak itu sesuai dengan brand yang mesin saya. Misalnya Nivea atau Denko lah ya, berarti si rak itu tiba-tiba berubah jadi kuning semua. Dari headernya saya sebut ini, si kepala ini adalah headernya, terus di shelf stripnya, di strip harga-harganya itu semua berubah jadi Denko. Nah itu pekerjaan saya. Itu hasil ngobrol antara si pemesan dengan tim desainer saya. Dia membuatkan kalau disebutnya sekarang apa ya? Ini ada foto terus dibikin ilustrasi kali ya sebetulnya ya. Ilustrasi nanti jadinya seperti ini Pak. Desain si logonya nanti akan sebesar ini. Nanti si harga buat self stripnya cuma 4 cm Pak, kecil banget kalau ditulisin begini. Ini cuma warna aja. Itulah mereka ngobrol antara si klien dengan desainer saya. Sampai di toko selesai, nagih deh saya, gitu kan ya? Dapat uang deh. Alhamdulillah. Sampai sini Pak Amir. Nah sekarang yang mau saya lihatin adalah garis luar. Gantian aja. Pasti kalian udah sering lihatnya. Pernah lihat meme seperti ini? Nah, Untuk orang-orang di kafe ini memang pasti pernah kelihatannya. Ini bukan curcol, tapi ini adalah kenyataan. Beginilah yang akan kalian hadapi nanti dengan dunia nyata. Kan tadi ada cuma garis dua ya antara desainer dengan klien. Ini ngomongnya nih, ngomongnya begini nih. Oh saya pengen begini. Begitu dibuatin grafis nih, oh apa bagus begini. Oke nggak? Oke nih. Setelah oke dari gambar, pertanyaan berikutnya adalah berapa? Ya kan? Berapa harga untuk ini? Tim produksi gitu dong. Wah, itu semuanya begitu dapat hasilnya kasih lagi. Sekian, Pak. Waduh, mahal banget. Jadinya seperti ini. Ini adalah kenyataannya seperti itu. Dan itu saya nggak tahu apakah di Indonesia saja atau berlaku worldwide ya. Nah, ini kan meme yang bukan di Indonesia, artinya di luar pun terjadi seperti ini, bahwa harapannya seperti itu, sementara klien budget itu hanya seperti ini. Sama-sama seperti ini nih. Kalau kamu dengerin, si klien pengen, oh saya pengen A, saya pengen B, saya pengen C, saya pengen D. Kalau digambarin mungkinnya ilustrasinya jadi seperti ini. Ini nggak bagus mobilnya. Yeah. Jadi mereka bukan orang desain, dia hanya punya keinginan. Tapi kadang-kadang keinginannya juga tidak punya batasan. Sementara, nah itulah tanggung jawab kalian. Orang-orang di kafe itu harus bisa memberikan tanggung jawab. Nggak bisa harus memberi batasan. Karena kalau misalnya nggak gitu, ya seperti ini. Kliennya pengen gabungin ini, gabungin ini. Ya ini kan seperti ini. Ini kan nggak layak gitu ya. Ini gambarannya kan satir ya sebetulnya ya. Ya, paham ya? Nah, ini cerita saya. Cerita saya dengan saya selalu mendampingi tim desain saya kalau misalnya bertemu dengan klien. Hanya urusan huruf saja itu ngebesarin, ngecilin, itu bisa 20 kali. Dan bisa 1 minggu, bukan yang saat itu juga bisa selesai. Hanya huruf. Padahal kalau sudah jadi barangnya, orang yang membaca, yang melewati itu juga akan peduli dengan si besar dan si kecil itu. Tapi itulah klien. Kita nggak bisa berbuat apa-apa ya, ikutin lagi, kecilin lagi, ikutin lagi yang seperti dia mau. Sampai ujung-ujungnya, biasanya ya kita akan bilang begini, Pak, ini Pak, udah oke, tanda tangan. Saya minta approve. Begitu sudah ada approve, begitu barang jadi, dia tetap bisa menyalakan. Bapak sudah approve, ini saya bikin kami, saya bikin contohnya, ini sudah jadi barangnya. Itu senjata-senjata kita lah gitu, dari orang-orang produksi, dari agensi, gimana caranya supaya menghindari orang-orang yang kayak tadi tuh, yang galau lah mungkin ya, mau dibesarin, dikecilin, oh ganti image-nya seperti ini, oh image-nya ditarik seperti ini. Nah itu kita butuh yang namanya approval.
Sampai sini paham? Oke. Apa yang berikutnya? Oke. Nah, saya cerita sedikit tentang unit kerja yang baru. Jadi di tahun 2002 itu Jakarta lagi punya kampanye menghindari waste, sampah. Tidak menerima plastik, tidak boleh menggunakan plastik. Terus yang paling pertama adalah plastik sama sekali nggak boleh. Jadi ada satu produk saya yang menggunakan bahan PP board. Pernah tahu nggak ya PP board? Saya nggak bawa. PP board itu kalau buat genteng, buat atap, awning yang warnanya transparan gitu, polikarbon atau apa gitu ya, sejenis itu. Tapi dia punya banyak warna dan dia tidak tembus. Itu plastik bahannya. Nah itu tuh nggak boleh. Itu plastik itu murah harganya. Jadi ketika kita menawarkan barang produk ABCDE itu dengan barang itu harganya relatif terjangkau, lebih murah. Pada saat itu tren dan akhirnya banyak sekali pemesanannya menggunakan PP board, infra board maksudnya. Tiba-tiba di 2002 kebijakan Jakarta melarang semua produk plastik, belanja supermarket tidak boleh pakai plastik, termasuk instrumen branding tidak boleh menggunakan plastik. Akhirnya muncullah menggunakan kardus, disebutnya corrugated. Nah, pengadaan corrugated itu kan yang namanya bahan kardus tidak boleh sedikit. Jadi saya akan order ke pabrik yang punya produksi kardus. Saya beli dengan oplah yang besar, minimum order waktu itu misalnya sampai 10.000 lembar. Ternyata kebijakan itu hanya berlaku sebentar. Begitu sudah pandemi sudah biasa lagi gitu ya, kembali lagi ke plastik lagi, ke kayu lagi dan segala macam. Saya punya banyak sisa dari yang saya beli bahan kardus itu ngejumbruk aja gitu di kantor saya. Nggak dipakai saya, kehujanan hancur ya kan? Hancur. Akhirnya saya berpikir, apa yang bisa saya lakukan dengan kardus? Apa yang saya bisa lakukan dengan mesin-mesin tadi? Mesin-mesin tadi kan mesin potong, mesin itu kan hanya untuk bahan-bahan itu. Karena kalau kayu kan memang pakai gergaji mesin kan, pakai mesin yang kayu. Nah, akhirnya di 2002 itu saya membuat satu unit kerja baru disebut Sabido. Ini sebenarnya presetan orang Jakarta sih. Lu bisa bikin ini nggak Sabido, ya kan? Bisa dong. Akhirnya saya kembali langsung ke Google tadi saya bikin di sini namanya Sabido. Apa target saya? Target saya adalah saya mau membuat kardus-kardus itu dan akrilik sih nanti yang ada akrilik menjadi mainan. Kenapa coba? Karena anak kecil itu masih banyak. Karena orang itu pasti terus akan punya anak. Anak itu terus ya. Mainan itu adalah segmen pemakai ini siapa? Anak kecil. Makanya saya coba berpikir apa yang bisa saya lakukan dari kardus. Saya bilang saya psikologi. Mau deh saya combine, saya mix. Ternyata anak-anak sekarang katanya dengan gadget terlalu nggak bisa dibuktikan dengan gadget. Nanti bonding dengan orang tua tidak ada. Nanti segala macam lah dengan gadget itu banyak yang buruknya untuk anak-anak gitu. Nah saya mau masuk satu sisi. Kalau gitu saya ganti dengan motorik, anak-anak membutuhkan motorik. Bonding dengan orang tua dia juga membutuhkan. Saya bikin deh mainan kardus yang saya akan menyusun seperti puzzle, seperti apapun itu dengan kalau ngomongnya yang produk yang sudah mendunianya adalah Lego. Ya Lego. Mahal dong, ya kan? Nah kalau kardus kan relatif murah ya, tapi motorik anak dapat, bonding dengan orang dewasanya dapat, mau orang tua, mau kakak, mau siapapun itu dia bisa bermain bersama. Saya ciptakanlah satu unit kerja dan memang khusus untuk membuat mainan. Ini sih kardus untuk dijadikan interior, bukan mainan ya. Di kantor saya yang di Jalan Riau, dindingnya saya bikin seperti ini. Ini potongan-potongan kardus. Ini pop up, dia muncul, ya. Play and collect. Target saya adalah mungkin di zaman orang tua kalian itu senang mengkoleksi sesuatu yang menyenangkan hati misalnya. Biasanya orang tua yang sudah mulai ke usianya usia
sudah berusia nggak lanjut enggak, tapi maksudnya mapan gitu ya, usia mapan. Dia pengen punya satu koleksi gitu. Nah makanya saya sebut play and collect. Dia bisa dikoleksi, dia bisa dimainkan dengan anaknya, dia bisa mainkan. Untuk kepuasan dia juga bisa dia pajang, bisa dia punya sesuatu obsesi dan segala macam. Mengeksplorasi kreativitas ya, itu yang tadi saya bilang, kita bikin sesuatu, dia bikin apa segala macam, itu bisa. Ini si Sabi. Lalu saya bikin apa? Saya bikin unit kerja sendiri. Saya membuat satu unit kerja lagi. Disitulah yang sebenarnya saya mau bilang bahwa ternyata jangan berharap, kita tuh sama pemerintah selalu dibilang jadi entrepreneur. Entrepreneur itu dari sejak SD sudah mulai diperkenalkan. Kalau P5 itu termasuk Pak ya? Kalau P5 ada termasuk entrepreneur nggak sih? Ada. Nah itu kan lewat program-program yang memang sengaja ditanamkan supaya kalian itu jangan lagi berpangku tangan terhadap menjadi karyawan, menjadi ini. Ketika menjadi entrepreneur itu menyenangkan juga, menyenangkan sih. Tapi menyenangkannya dalam tanda kutip, ketika kamu dapat sisi senangnya, persis entrepreneur itu lebih menyenangkan daripada orang yang bekerja sebagai karyawan. Bukan mengecilkan arti karyawan ya. Di karyawan juga itu sih kembali lagi kitanya mau seperti apa. Tapi saya memperlihatkan sisi bahwa entrepreneur juga cukup menyenangkan dan menjanjikan. Oke, apa sih Sabi ini? Kita lihat. Nih, saya jadinya langsung ke portofolionya ya. Apa yang sudah dibikin sama Bunda dan apa yang sudah dibikin sama Sabi. Ini, pernah lihat hal seperti ini di toko? Tapi ini mah toko anjing, pet shop. Makanan kucing dan makanan anjing. Ini saya bikin untuk area Jakarta waktu itu banyak pet shop. Pet shop itu kan setelah pandemi ya banyak sekali menjamur yang namanya pet shop ya. Akhirnya mereka masuk dibikinin memang mewah. Ini Proplan masih punya produknya Nestle. Dia bikin seperti itu. Ini juga masih produknya Nestle. Di toko kalau dia seperti ini biasanya dia posisinya di ujung rak. Ini buat Bill Brand. Ini juga masih buat Proplan gitu. Jadi coba ini sudah kita ini grafisnya. Oke, ini pekerjaan si Bunda. Terus apa lagi? Bunda masih Bunda. Ini kayu base-nya. Kalau ini base kardus nih, yang ini kardus. Kardus pun bisa dibikin seperti ini, tapi base yang paling kuat ya jelas kayu ya. Ini disebutnya standing display. Oke ya, kebayang ya pekerjaan saya yang mudarnya ya. Seperti ini yang masuk di toko. Jadi kalau nanti kalian masuk ke toko terus melihat lagi, oh yang ini yang disebut dengan produksi store branding. Oke. Nah, Sabi. Tadi soalnya lagi bahas Sabi. Ini kardus yang saya bikin. Awalnya ya hanya lembaran. Kita cutting, kita bikin pola. Bisa dilakukan, bisa dijadikan produk apa namanya? Ya, disusun di ini tuh bisa ya artinya yang tadi targetnya adalah motorik anak dia bisa kan kardus itu ringkih ya. Jadi salah sedikit sobek sebetulnya. Nah ini biasanya minta bantuan orang dewasa. Orang dewasa itu yang saya sebut mereka akan bonding dengan orang tua. Main ini adalah bersama antara anak dengan orang tua dan segala macam. Ini juga ini dari bahan kardus. Ya sama lah. Ini masjid. Ini apa namanya? Saya memanfaatkan dari bahan sisa yang harusnya digunakan ke in-store tapi menumpuk, akhirnya saya bikinkanlah produk-produk seperti ini. Sayangnya tadi pagi saya kelupaan, saya mau bawa satu contoh tapi kelupaan, jadi lewat visual aja atau lihat follow IG-nya, jadi saya iklan follow IG-nya Sabi dong. Oke, apa lagi? Ini dari akrilik. Ini grafis banget. Kalau tadi corrugated itu memang sebetulnya desainnya desain produk. Karena grafisnya saya hilangkan karena saya ingin memperlihatkan kardus yang lebih dominan. Ya, tapi kalau akrilik ini adalah grafis banget. Ini yang saya bilang play and collect. Kamu bisa mainin, kamu bisa pajang, mainan-mainan seperti ini. Catur ini, kalau kalian lihat aslinya ya, saya juga nggak bawa. Itu buat saya sih keren banget. Dia akrilik bening terus digrafir pakai laser cutting. Jadi yang warna hitamnya ada lasernya, yang bening itu yang putihnya gitu. Itu kalau kalian pajang itu bagus banget.
permainan ludo ini kenapa saya awalnya ludo? Karena sekarang ludo itu sudah banyak begini. Ya, di handphone ya. Tapi jangan sampai lupa gimana cara main ludo yang benarnya. Ini yang saya bikin. Saya bikin pertama produk ini adalah dengan tema makanan tradisional Bandung. Itu waktu itu saya bikin ya apa namanya? Kalau mengundang Bandung enggak, tapi banyak yang oh ternyata bisa ya, maksudnya desain ini masuk ke dijadiin mainan ludo. Ya nggak apa-apa, orang bisa jadi begitu maju 6, yang diangkatnya lotek, gitu kan ya. Tapi dia bisa bermain dan seru dia main ini. Tidak hanya terbatas pada ludo, banyak mainan yang juga yang sudah saya buat, ada halma, ada segala macam luar tangga dan segala macam itu adalah grafis. Oke, apa lagi? Udah ya? Ini contohnya. Kalau ludo saya bawa. Jadi grafis kalian jangan ke produknya dulu, packagingnya aja sudah membutuhkan grafis. Ya kan? Ya. Ini saya kerjasama sama Bapak Dayan, saya bikin jazz festival, saya bikin merchandise ini. Jadi dari akrilik pun di kantor saya sebetulnya bahan-bahan yang tidak banyak saya pakai, karena akrilik itu hanya part of lemari-lemari itu. Jadi kalau saya beli satu lembar, itu mungkin yang dipakai hanya setengahnya, kan ada sisa lagi. Daripada kebuang, saya jadiin mainan. Seru? Dan ya sederhana lah, hanya akrilik biasa. Tapi ketika kalian mau pajang, mau dipajang di meja, lucu. Ya. Nah, kemarin saya sempat lihat pas lagi acara itu Pak, kan sempat bikin eksibisinya di mana sih? Di sini. Eksibisinya tuh di sini kan? Saya sempat ada lihat, saya kebetulan sama Bu Iva, waktu itu Bu Iva yang nge-share sih. Ada yang bikin ke mousepad, bener nggak? Ya. Terus ke apa lagi ya ternyata? Grafis itu ke t-shirt aja. Nah, makanya saya bersemangat kenapa saya mau bekerja sama dengan SMK Foundation itu. Saya mau ngasih tahu, nggak sebatas itu loh ternyata desain grafis itu bisa diimplementasikan. Ketika kita punya lebih berpikir, oh saya mau membuat itu. Kalau kalian berpikirnya adalah, ya grafis saya kalau bertemu dengan klien kebutuhannya nanti apa? Undangan, terus apa lagi? Ya tadi pulpen gitu ya. Grafis kalian menurut saya tidak akan berkembang karena ya hanya segitu-segitu saja. Tapi ketika kalian mendapatkan wawasan baru, ternyata ada sebuah media lain yang bisa kita masukkan grafis. Ya ini, misalnya akrilik dari bahan bekas, bahan sisa produksi itu bisa menjadi sebuah produk yang bisa punya nilai jual. Entrepreneurnya masuk, DKV-nya masuk, ya kan? Otak kita juga nggak cuma begitu aja, cuma menggambar gitu. Saya harus berpikir gimana caranya produk ini bisa terjual, bisa dipakai oleh orang lain, bisa membuat orang lain tertarik. Advertising tadi, go blind, atau dua-duanya. Ayo, bilang aja lah ya, karena langsung direct tuh user. Siapa yang usernya? Anak kecil. Orang tua boleh nggak? Yang disasar orang tua yang punya bayar. Gitu. Anak kecil mah cuma tertarik, itu lucu, Pak mau, selesai kan? Itu pekerjaan anak kecil, bapaknya, berapa sih harganya? Gitu jadinya. Oke, sampai sini, udah ada terima kasih, berarti sudah selesai semua materi yang saya harus berikan. Tuh lihat. Jadi si pion-pionnya pun kalian bisa bikin semenarik mungkin buat orang. Kemarin saya habis 2 tahun yang lalu saya habis reuni psikologi. Akhirnya saya punya ide siapa ya yang mau saya bikin. Para pendiri psikologi, bapak-bapak psikologi zaman dulu, saya jadiin materi ini. Ada si Freudian, ada si macam-macam lah, bapak-bapak psikologi lah ya, psikologi. Begitu ketemu kan, ini lucu, ini mau. Ya buat saya sih alhamdulillah kalau orang beli. Tapi saya tahu targetnya kan, ketemu
desain ini di tempat yang tepat, ya otomatis terjadi putaran. Itulah otak entrepreneur harus jalan. Oke, baik. Sampai di sini sudah bisa dipahami ya, bagaimana dunia kerja, bagaimana DKV harus terimplementasi di dalam dunia nyata, di dalam dunia kerja. Tidak mudah, betul tidak mudah, tapi yang perlu adalah upgrade. Kalian itu harus di-upgrade. DKV itu harus mengupgrade diri. Sekolah hanya memberikan dasar. Sampai sini selesai karena silabus sudah situ. Tapi di dunia nyata, kalian akan mendapatkan yang di luar itu. Jadi kalian sendiri harus siap menerima bahwa itu seperti ini. Nggak bisa kita bawa, nggak bisa dari sekolah saya diajarinnya cuma sampai sini. Ternyata kebutuhan waktu itu yang perlu menjadi resume pagi ini. Ketika kalian ya harus bangga ya, kalian yang memilih untuk menjadi ada di kafe kan. Nah, jadi dengan DKV itu percaya diri dan mampu untuk mengupgrade ke yang lebih tinggi lagi. Otak kita memang harus dipakai. Gimana caranya ya? Karena bayangkan orang yang tidak belajar DKV saja sudah bisa mendesain saat ini. Pakai apa? Tapi salah nggak pertanyaannya? Enggak kan? Lalu kalian harus bersaing ya dengan orang yang tidak belajar DKV tapi bisa dengan aplikasi Canva. Mungkin Canva dengan orang yang Canva pun bisa jadi lebih bagus. Iya kan? Berarti kita harus berpikir gimana caranya saya supaya lebih lagi dari dia. Itu adalah kesimpulan tadi. Oke? Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Mungkin segitu yang materi harus bisa saya berikan. Sesi berikutnya kalau ada pertanyaan, jangan susah-susah ya. Udah duluan. Oke, ada yang ingin ditanyakan nggak dari paparan yang saya? Langsung nih. Mau pakai mic apa nggak usah? Pakai mic. Cok, dari source ya. Sebelumnya maaf perkenalkan diri dulu ya. Iya. Perkenalkan nama saya Cantika Putri Fatimah. Saya dari 11 DKV 1 dan kebetulan saya ini calon karyawan Bunda. Wih. Sebagai abstrak dulu ya. Saya tuh punya masalah sekali. Aduh. Belum apa-apa. Sebentar. Saya jam itu 250. Tapi ini pertanyaanmu untuk diri saya sendiri. Oke. Oke. Ya. Apa? Jadi sebelumnya tuh saya nggak punya pengalaman kerja banget nih. Saya tuh kadang masalah saya ini kadang membuat saya up, kadang membuat saya down. Kadang saya punya semangat yang lebih, kadang saya pengen burn out gitu. Ide saya tuh kadang hilang, kadang bisa langsung diaplikasikan, kadang enggak. Saya tuh khawatir bahwa kondisi saya ini akan mengaruh ke lingkungan kerja saya, ke kinerja saya. Jadi pertanyaannya tuh bagaimana cara saya menghadapi lingkungan yang tadi baru atau ini it's a big step gitu ya. Dengan kondisi saya yang seperti ini, apakah saya harus mengedepankan kesehatan saya dahulu atau saya tingkatkan kinerja saya dahulu ataukah saya harus lakukan keduanya secara bersamaan? Ya itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik. Siapa Cantika ya? Oh, Cantika. Pagi-pagi saya udah dikasih materi. Nggak apa-apa. Ini otak saya lagi muter nih. Saya harus jawab dari sisi psikologi apa saya harus jawab dari sisi saya sebagai entrepreneur? Soalnya bagus, kenapa visualnya dia tuh sudah sampai di depan ketika saya bekerja sama orang, apakah akan mengganggu timnya atau mengganggu dia sendiri? Yang jelas begini sih, saya akan bicara dari pertanyaan pertama adalah ketika kamu berada di dalam sebuah lingkungan, ya, dalam sebuah lingkungan. Kamu deh, apa? Kamu lihat nggak biodata saya? Sekolah psikologi saya dari tahun 98 sampai 2005, 7 tahun. Kamu bayangin? Udah saya pinter-pinter amat bukan, sebenarnya saya khatam karena saya 7 tahun berkuliah itu semakin lama semakin khatam dengan teori. Jadi kalau saya dikasih pertanyaan ini, itu saya bisa 1 SKS sebenarnya akan menjelaskan itu. Prinsipnya sih gini, kalau saya sebagai pengusaha, saya dapat karyawan seperti kamu.
Usaha zaman sekarang akan berbeda dengan zaman-zaman seperti dulu. Zaman sekarang itu lebih banyak yang personal intouch ya, artinya dia melihat pada si calon karyawan, calon itu yang akan bekerja sama dia. Begitu skill kamu bisa diperoleh oleh si perusahaan itu, pasti akan terjadi negosiasi atau apapun itu bentuk komitmennya untuk perusahaan tidak dirugikan dan kamu bisa menyesuaikan dengan kondisi kamu. Ya, itu perusahaan zaman sekarang. Kita bisa lihat sekarang contohnya apa sih? Yang kantor-kantornya sudah mulai berubah, mulai dari jam kerja, mulai dari interiornya. Dari zaman dulu kita pakainya apa istilahnya yang kotak-kotak gitu. Orang kerja terus kotak-kotak depannya kayak gini. Sekat-sekat. Ya. Kubikal ya. Kalau sekarang kan enggak, orang udah bisa bekerja, dia pakai ngampar, dia pakai sofa, dia pakai apa segala macam dan bisa di mana saja. Begitu pandemi itu melakukan banyak perubahan. Artinya sekarang banyak perubahan apa sih? Google apa Apple sih yang melakukan itu? Google. Kantor Google itu sudah sangat nyaman bagi karyawannya karena si pemilik sudah tahu, HRD sudah tahu bahwa tipikal zaman sekarang sudah berubah. Mungkin office hour zaman dulu harus 84, 85 atau 95. Sekarang sudah bisa jam 11 sampai jam 8 malam, disesuaikan dengan si karyawan-karyawannya. Tapi Indonesia tidak semuanya melakukan itu. Hanya prinsip-prinsip yang sudah mulai terbuka wawasannya dia bisa melakukan. Di dunia kreatif, kalau saya pribadi, saya tidak akan mempermasalahkan itu selama yang tadi bahwa si kamunya itu mampu menyesuaikan dengan kebutuhan si perusahaan. Oke ya, kamu kondisinya kenapa? Oh, bla bla bla, mau swing dan segala macam bla 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 ya. Oke, saya cuma kasih kesempatan begini. Saya punya pekerjaan yang harus selesai besok jam 12 siang, bisa? Berarti kan target tetap ya. Saya, ya perusahaan kan sebetulnya nggak peduli kondisi kamu seperti apa. Kalau kita ngomong sebagai perusahaan, yang penting target saya tercapai. Itu gimana? Kamu gimana? Oke, saya kasih kemudahan dengan kamu dan segala macam. Tapi saya punya target sekian, bisa nggak? Jadi akan dibalik ke kamunya lagi. Ya. Tapi tidak semua perusahaan seperti itu, ya. Tapi kalau dunia kreatif, saya pikir dunia kreatif itu akan sangat bisa mengakomodir kondisi-kondisi seperti tadi. Nah, tapi balik lagi, kita bekerja pada orang, artinya ada tanggung jawab pada komitmen yang sudah kita lakukan. Artinya pembenahannya kembali kamu ke internal. Bagaimana membenahi itu? Nah, baru saya pakai topik psikologi. Kalau tadi saya pakai topik sebagai si pengusaha, sekarang dari sisi psikolog. Ya kalau untuk masalah mood dan segala macam itu humanis sifatnya, hampir semua orang juga melakukan itu, termasuk saya. Pada saat saya sedang menggebu-gebu, mungkin bisa saat itu juga selesai. Pada saat saya hilang mood sama sekali, mungkin pekerjaan itu bisa tertunda sampai sekian lama. Saya nggak bisa jawab secara teori karena kalau yang namanya teori itu pasti akan panjang sekali. Ya kita hanya bicara secara normatif saja, ya. Artinya secara pengalaman dan segala macam ya. Gimana caranya si mood itu bisa naik, itu aja sih. PR-nya adalah kembali ke kita lagi itu mas saya. Karena kalau misalnya memang itu menjadi masalah, ya kalau itu masalahnya itu yang tidak bisa diperbaiki, kitanya sendiri sulit. Memang jawaban yang paling terakhir adalah perlu berkonsultasi. Artinya dengan psikolog dengan apa segala macam, kamu perlu berdiskusi kenapa masalah ini terjadi. Nanti akan terlihat lagi latar belakangnya seperti apa dan akan menghasilkan kesimpulan seperti apa. Makanya saya bilang saya lebih pakai topik psikologi kan. Jadi nggak juga bahwa jawaban ini harus ternyata begini nggak bisa begitu ya. Karena sudah ke psikis itu nggak bisa cuma dari latar belakang terus kita jawab, nggak bisa. Tetap harus digali dulu ada masalah apa, ada segala macam gitu ya. Baru nanti kelihatan di situ. Oh ternyata di sini baru yang diperbaiki ininya. Itu jalur psikologi, nggak bisa sembarangan juga kita bicara. Tapi dinamika kamu itu banyak terjadi, ya kan? Yang namanya tiba-tiba lagi semangat, tiba-tiba nggak mau, itu bisa sangat. Kita bertemu dengan hal seperti itu tuh banyak. Gitu. Tapi yang harus kamu ingat adalah komitmen. Kamu berkomitmen apa? Artinya ada apa dengan komitmen? Tanggung jawab, ya kan? Kamu berubah-ubah, tapi itu ada di kamu. Nah
kalau tadi pertanyaannya bagaimana dengan teman kerja atau dengan tim, yang jelas akan mengganggu. Ya, kalau saya menyarankan kamu bikin usaha sendiri. Ya artinya kalau sampai itu tidak bisa diatasi, ya kita harus pintar-pintar juga kan, kita punya diri kita ya. Kita mau dipaksa sama orang juga, ya orang yang punya badan kita sendiri, ya nggak bisa orang maksa saya. Nah, jadi rugi. Ketika orang mau mendekat sama kamu, mau ada network misalnya, mau ngasih proyek besar misalnya nih, terus tiba-tiba tahu kamu seperti itu, mungkin dia akan menarik diri kan, ya daripada saya punya proyek gagal, rugi kan kamu kan? Akhirnya yang harus bisa terjadi apa? Ya kamu membuat sebuah usaha sendiri yang bisa sesuai dengan kamu begitu kan? Ya tapi sanggupkah kita dari area itu? Nah, jadi balik lagi tadi dua tadi itu nggak bisa dijadikan sebuah resume yang sama. Kalau kita bicara dari sisi usaha, kamu tinggal bernegosiasi dengan si pemilik usaha. Dengan kondisi saya seperti ini gimana? Yang kamu harus ingat adalah kamu punya tanggung jawab ketika sudah bekerja pada orang lain. Orang perusahaan itu tidak akan peduli dengan kondisi kamu. Oke? Jadi kamu yang benar-benar harus mengubah. Kalau bisa dirubah, gimana cara mengubahnya? Ya kamu membutuhkan sesi lain di luar itu yang tentang sisi itu sendiri, ya. Jadi yang jawabannya nggak bisa juga saya kasih, oh kamu harus begini, kamu harus begini, nggak bisa. Karena nggak tahu berita itu kenapa, simbol itu karena apa, pengaruh apa, hormon apa, atau lingkungan kah, itu di luar informasinya terlalu kulit keluar ya, jadi saya juga nggak bisa. Yang hanya kita bisa lihat adalah kondisi itu kamu harus selesaikan, mungkin perlu profesional, atau psikolog lah, atau siapalah, atau bisa dengan orang teman-teman terdekat yang bisa diajak sharing dan segala macam gitu ya. Siapa tahu bisa selesai. Kamu membaca informasi di dunia internet dan segala macam pun itu semua terjawab kok gitu. Kamu bisa gitu, harus bagaimana saya ketika mengalami ini pasti muncul dan itu benar nggak sih? Hampir benar. Ya, jawaban-jawaban itu yang kamu cari itu pasti sebetulnya atas pengalaman atau teori-teori yang banyak gitu loh. Jadi itu kamu bisa pelajari sendiri, tapi kalau pelajari sendiri hati-hati. Makanya kenapa kamu perlu mendampingi, perlu psikolog artinya, karena supaya kamu terkontrol ketika kita melakukan treatment itu ada kontrolnya. Kalau melakukan sendiri takutnya masalah teorinya benar, implementasinya yang salah, itu aja. Ya, dunia nyata kamu bisa nggak? Bisa kok. Orang bisa bertoleransi terhadap hal-hal yang kayak gitu, apalagi dunia kreatif. Tapi tanggung jawab bukan nomor satu. Paling begitu saya bisa memberikan gambaran. Ya, kalau sampai perlu psikolog nanti coba. Untuk seksi berikutnya. Oke, makasih Mas ya. Sok, siapa? Perkenalkan, nama saya Reno Abis dari Sekolah Teknik 1. Izin bertanya tentang filosofi dari logo perusahaan Benar. Apa saja? Benar itu apa? Pasti di setiap warna dan bentuk itu kan ada maknanya gitu. Jadi kami bisa tahu. Ya. Mana sih benar yang terakhir itu adalah yang bukan maknanya nyambung. Ya. Sebetulnya 2003 itu dari tahun 2000-an lah ya. Saya lebih besar dari ini badannya. Makanya pada saat itu saya mengambil satu kata yang orang akan gampang menyebutnya apa sih? Jadi bundar itu memang benar-benar dari saya bundar. Saya lebih besar dari ini. Ini saya sudah mengecil dan sekarang sedang membesar lagi. Jadi yang paling gampang pada saat itu saya memang mencari satu kata yang kalau dibilang bahasanya nyeleneh lah ya. Karena kan orang pada pikirnya tri apa bla 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 gitu. Saya pengen mencari orang yang gampang menyebutnya apa ya. Nah, saya melihat pada diri saya ketika saya berservis, kenapa saya bundar ya? Sudah tahu. Karena saya akan bertemu dengan klien, dan klien itu akan melihat saya, dan secara visual dia akan merekam saya, ya kan? Nah, ketika saya melabelkan diri saya bundar, udah fisiknya bundar dan saya namanya bundar, akan lebih gampang untuk dia mengingat saya. Makanya saya berpikirkan namanya bundar.
Kenapa Citra Mandiri? Ya, cuma hanya tambahan saja supaya menjadi 3 kata, supaya membuat paspor gampang. Jadi Citra Mandirinya hanya sebagai sebuah visual bahwa kita sudah bisa mandiri, terlepas dari yang lain. Saya hanya membuat itu benar-benar simpel kok. Karena memang saya melihat, saya juga, makanya saya sudah mandiri. Kenapa logonya hanya tulisan saja, tidak perlu pakai bla 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 itu saya sudah melakukan 2 kali perubahan logo memang. Yang pertamanya saya pakai B yang di atasnya kayak pensil gitu ya, supaya saya tahu bahwa kita punya tim desain. Terus ternyata sudah banyak yang menggunakan itu. Ada B, di atasnya ada pensilnya. Akhirnya saya menggabungkan huruf B dengan N sebenarnya itu sebagai ciri khas sinergisme. UN sih, PBB maksudnya Persatuan Bangsa-Bangsa dan KBH namanya dikumpulkan. Sama saya juga begini sama, cuma saya kumpulkan saja menjadi sebuah sinergi di U dan CN. Gitu. Kenapa warnanya orange? Ada orange dan hijau sebetulnya. Orange itu lebih ke arah apa ya? Saya dulu suka sama Belanda sih sebetulnya ya. Warna orange di masa Belanda orange itu bagus banget gitu. Dan saya suka, jujurnya anak saya yang suka warna orange. Jadi saya masukin orange ke sini sebagai latar belakang mau dengan orange. Tapi kalau kamu mau pelajari, ternyata orange itu apa ya, sebagai daya apa yang saya sempat baca itu, dia tuh kuat sekali sebagai warna yang sangat kuat, force-nya, dayanya kuat sekali. Makanya saya pakai dan saya jadikan landasan buat saya. Saya harus ke sana, saya harus ke sini, ya saya jalan karena saya bawa si orange ini. Kalau merah terlalu panas gitu. Ya, kebakaran itu kalau merah tidak pendinginnya. Kalau ini saya ambil orange. Itu sih. Hijau ya yang mendamaikan saja si hijau itu, si aslinya lebih tenang. Begitu si logo kita. Dan saya rubah asalnya advertising dan saya rubah menjadi visual communication design. Dasarnya yang tadi, dasarnya adalah DKV. Bahwa DKV itu adalah visual berkomunikasi dan seorang desainer. Makanya saya komplitkan bukan visual communication design. Gitu. Cukup. Cukup. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Ada lagi nggak? Kelas 11 ada yang mau nanya nggak? Ayo. Ya. Yo, langsung. Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Dhani. Panggil Dhani. Rahmat. Naon sih? Apa cina? Apa kata teman kamu besok sampaikan sama kamu aja. Teman kamu nanya apa tadi ke kamu? Ini apa motivasi buat? Naon sih? Motivasi buat ngedit. Motivasi buat biar bisa belajar sedikit. Oh iya, itu Pak. Motivasinya biar jago ngedit. Ya Pak, motivasi buat ngedit biar lebih jago lagi pasti industrinya. Ya. Jawaban yang paling gampang ya. Bagaimana motivasi untuk kita bisa jago, atau jangan ngomong jago lah, karena semua orang juga sebenarnya jago, tinggal masalah mau atau tidak, effort atau tidak. Yang paling, jawaban yang paling benar adalah bakat. Yes. Kubutuh. Bakat kubutuh. Kamu ada perlu nggak di situ? Perlu apa? Di dalam dunia kerja kan, kamu butuh penghasilan. Ya. Karena ini ya. Ada satu hal yang harus kalian pahami. Ini tapi menarik. Ini bukan pertanyaan yang apa namanya? Ini pertanyaan ini bisa digali lebih dalam. Kenapa dia bisa? Saya jago mengedit atau karena apa? Sini. Kalian itu DKV itu lebih punya sisi mental seorang seniman, benar?
Ciri khas seniman itu apa? Satu kreatif. Yang agak sedikit nggak bagus. Yang paling pasti punya idealisme. Idealisme. Benar nggak? Iya. Punya idealisme. Dalam membuat sebuah seni pasti ada idealisme. Saya pengen begini, itu adalah seniman. Seniman ketika area idealisme diganggu, pasti nggak akan mau. Yang terjadi apa? Kalau beneran seniman, ada orang mau bayar gede, idealismenya diganggu. Kalau seniman bener, keluar. Terganggu nggak tadi masalah jadi jago atau enggaknya? Di dunia industri ya, yang terganggu lah, karena idealisme. Tuh bisa, sementara saya pengen yang tadi, pokoknya mas saya pengen mobil jadi 1, jadi 3. Idealisme nggak bisa pak. Saya nggak mau. Begitu kan? Yang terganggu apanya? Penghasilannya. Ya nggak? Nah sekarang kalau ditanya seperti yang tadi, gimana supaya saya jago? Kamu idealismenya ada di mana? Kamu lagi menunjukkan eksistensi sebagai seorang seniman, atau kamu sedang mencari keuangan? Kamu lagi mencari penghasilan? Kalau kamu komitmen, balik lagi, komitmen dengan mencari penghasilan, berarti tanggung jawab kamu ada di hasil dari si desain itu. Gimana supaya si hasil desain itu bisa diterima sama orang lain? Buat kamu jago. Gimana caranya buat jago? Berlatih. Nggak hanya belajar. Terus kamu mengeksplor di situ. Yang mau nggak mau, ketika kamu sudah terlatih, orang yang bisa dengan hanya Canva bisa menghasilkan. Tidak salah. Ya, jadi jangan kamu sia-siakan ketika kamu sudah belajar di kafe, kamu dikalahkan oleh di dunia nyata, kamu dikalahkan oleh orang-orang yang tidak belajar di kafe. Ilmu kamu mahal, jangan dimurah-murah dijual. Tapi hasil kamu harus mahal. Nggak cuma nemplok, selesai. Nggak gitu, otak kita tetap harus dipakai. Itulah yang disebut komitmen dan tanggung jawab. Gitu kali ya. Karena begitu kamu nanti ketemu sama klien, itu otak kamu benar-benar diperas tuh. Bisa sampai jam 2 pagi, bisa sampai akhir seharian. Hanya untuk besok pagi saya pakai jam 7. Baru ngobrol ke kamu jam 8 malam. Tapi itu uang, ya kan? Peluang ada di seperti itu. Nyampainya jam 8 malam mau dipakai besok pagi, bisa nggak? Saya menolak kata tidak, dari dulu itu yang saya lakukan. Klien saya minta jam 10 malam besok meeting, saya jadiin. Begitu trust, penghasilan mengalir, gitu kan? Nah itu yang harus kamu bangun. Jadi hilangkan kata si malas tadi. Yang kamu hadapi klien itu yang buat kamu harus ikut itu. Klien itu buatnya. Kecuali kamu memang mau menjadi seorang seniman. Kalau mau ngomong seniman, hilangkan urusan si uang tadi. Berdirilah dengan idealisme, berdirilah dengan bangganya sebagai seorang seniman. Bisa menghasilkan nggak? Bisa aja ketika bertemu dengan networknya yang pas. Ya, oke? Ada lagi? Oh, ada. Dan sebelumnya izin Pak Oki, saya Bernama Mirabaya dari 11 DKV 2. Saya ingin bertanya, kan tadi kalau dilihat dari pengalaman Pak Oki sendiri ada ke Radio Ardan, kemudian ke ekspresi yang lain, kemudian terjun ke dunia psikolog. Nah, pengalaman apa yang paling berkesan ketika Bapak menjalani semua itu? Atau ada nggak sih Pak pengalaman bersama klien yang bikin keinget terus gitu? Paling itu, terima kasih Pak. Baik, untuk saya cuma 4 ya tadi ya. Di Ardan, saya di advertising, saya di outbound training, terakhir saya di usaha. Coba kalau saya semua 10 atau 15 itu saya harus main satu-satu. Di setiap momen itu semua ada yang selalu berkesan. Di waktu zaman di radio dari tahun 95 sampai 2000 itu, bayangkan saya sebagai anak SMP, saya anak SMP yang harus bertemu dengan kakak-kakak yang sudah
sudah kuliah, yang memang sudah bekerja di radio, gap usia saja sudah jauh. Nah, sampai kelas 3 itu saya mungkin 15 tahun. 15 tahun saya harus sudah berinteraksi dengan mereka yang usianya sudah di atas saya 10 tahun, 25 sampai 30 tahun. Jadi satu sisi yang saya sampai saat ini masih berkesan adalah kok bisa ya saya berinteraksi dengan mereka yang sudah jauh lebih tua dari saya, dan saya masuk di interaksi mereka. Jadi kalau yang tadi dibilang berinteraksi, kalian itu harus, kalau bahasa support, saya itu berbahasa support itu sudah, tapi saya mampu untuk membuat network dari itu, bahwa mereka merasa bahwa saya bukan anak SMP, saya yang bisa setara usia saya, usia dewasanya adalah usia 25 sampai 30 tahun. Mungkin saya mau tua kali ya, jadi dianggapnya saya tua gitu. Padahal saya anak SMP, tapi saya dianggapnya udah kuliah pada saat itu. Apa yang bisa didapat? Banyak sekali ilmu yang bisa saya dapat dari mereka. Mereka kuliah-kuliah yang hebat-hebat di Unpad, seni rupa ITB, yang jadi penyiar-penyiar itu mereka orang-orang hebat. Ilmu itu saya ambil. Waktu itu saya masih ingat, mungkin tahu nggak ya, pembawa insert Indra Herlambang. Indra Herlambang itu seni rupa ITB, dan pada tahun itu 96 dia sedang melakukan tugas akhir untuk multimedia tentang animasi. Pada saat itu 96 belum tren, TV belum tren. Saya juga mengambil ya, nonton sebetulnya. Oh, ini yang dia mau buat. Kebetulan saya punya yang akhirnya menjadi kakak ipar saya. Dia punya komputer dan dia mendorong saya untuk tidak belajar. Jadi saya di tahun segitu, saya sudah bisa mengedit video, membuat transisi video. Saya ambil pakai handicap, manual kan, pakai kaset. Saya render dulu menjadi digital. Dari digital saya ubah menjadi editing video. Waktu itu dokumentasi saja. Tapi saya edit semuanya. Saya potong di sini, saya tambahin tulisan ini, narasumber dikasih ini, momen ini dikasih ini. Terus saya pelajari itu. Karena waktu itu saya ngebantu Indra Herlambang buat bikin tugas akhirnya di ITB. Nah, ilmu itu berkesan sampai saat ini. Sayangnya, saya keburu masuk ke advertising. Waktu itu nggak saya terusin si editing video. Mungkin kalau sudah masuk ke situ saya jadi podcaster untuk saat ini. Karena itu pun menyenangkan, membuat apa namanya, transisi dan tiba-tiba bisa begitu, ada putaran segala macam. Ya masih sederhana. Dulu saya pakai Adobe Premiere. Ada yang pakai, masih ada yang edit video nggak? Nah, saya masih pakai Adobe Premiere, itu benar-benar manual, dari kaset video direkam dulu, direkord dulu untuk menjadi digital. Sekarang sih semuanya sudah digital ya, udah tinggal masuk file bentuknya, udah tinggal edit gitu kan. Kalau dulu nggak, masih manual gitu. Terus begitu selesai editing, kita render lagi, itu membutuhkan waktu hampir 24 jam. Kita tungguin aja untuk render. Hanya merender sebuah video dengan durasi mungkin 15 menit pada saat itu gitu. Nah, ilmu seperti itu saya dapat di Ardan. Bagaimana saya harus ngobrol dengan orang, bagaimana menjadi MC, bagaimana menjadi moderator, itu saya dapat dari situ. Dari teman-teman penyiar, lagi bikin event, oh begini caranya. Itu saya dapat dari situ. Makanya pada saat di outbound training, saya juga akan selalu menjadi, disebutnya master game. Ada pernah outbound? Pernah menjadi panitia outbound? Belum. Hah? Hanya peserta? Ya. Hanya pesertanya Pak ya? Panitia. Nah, kalau di panitianya itu pasti game, kita membawakan games, kita membawakan suasananya si peserta. Itu saya dapatkan itu dari Ardan. Terus kalau di kreatif, itu pun pertama tentang advertising saya dapat dari situ. Bahwa bertemu dengan klien, terus nanti si kliennya rese, gitu kan. Jam 10 malam kita ditelepon, komplain, itu saya dapat dari situ. Jadi begitu sekarang saya sudah membawa perusahaan sendiri, jam 2 pagi saya ditelepon dimarahin orang itu ya saya terima. Dan nggak saya bawa emosi lagi untuk yang saya lihat, lu bayar juga nantinya gitu kan. Lu marahin gua nggak apa-apa, tapi tadi baru bayar gitu. Jadi akhirnya ya saya bikin begitu saja. Nah itu pengalaman-pengalaman itu yang bikin saya terekam buat saya. Gitu. Ya. Ada lagi? Terima kasih.
dulu. Ada pertanyaan? Sudah? Sudah cukup? Alhamdulillah. Itu ya. Oke, terima kasih Pak Oki. Nah itu ya, jadi banyak sekali pelajaran yang harus kita ambil. Ya, pengalaman itu penting. Belajar itu nggak pernah berhenti. Bukan di satu tempat, tapi banyak tempat. Ya, dari mulai yang sesuai passion kita, yang mungkin itu bukan passion kita, terus pelajari. Mungkin kita nggak tahu di depan kita akan ketemu dengan siapa, dengan apa dan bagaimana. Betul? Jadi harus tetap semangat belajar ya. Jadi kalau saya mau kasih tahu kalian, ketika nanti kalian DBS atau PKL, rampok ilmunya. Ya. Iya. Atau enggak pelajari ilmunya, ambil ilmunya buat nanti buat kita ya. Itu jangan sampai tempat DBS kalian diam, disuruh baru jalan ya. Jadi harus ada inisiatif atau perlihatkan bahwa kalian itu pengen belajar ketika nanti di tempat DBS. Yang nggak ada perusahaan yang pengen menarik pegawai ya atau pengen ngasih nilai besar gede ke pegawai yang hari-hari atau diam aja atau sesudah dia. Yang tadi idealis ya, cuma aku gitu ya. Kecuali jadi seniman, karena seniman bebas ya, dia nggak kerja gitu. Dia punya usaha sendiri, pengen dia ya sudah. Tapi kalau kalian calon pengusaha, minimal sudah pengalaman bekerja, dan bekerja itu harus profesional ya, tidak bawa yang serangan orang Sunda. Seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja ya. Jadi pembelajaran hari ini dengan industri bundar. Pak lagi mau ada sedikit sambutan. Oke, saya sebagai MC mengucapkan terima kasih kepada Pak Oki dari Bundar dan staf Ibu dan juga semua anak-anak ya yang saya banggakan. Terima kasih sudah bisa hadir dan sudah mau mendengarkan materi dari Pak Oki dari Bundar. Mudah-mudahan materinya menjadi motivasi dan pelajaran buat kalian ya. Dan jangan pernah berhenti untuk mencari ilmu ya, belajar dan berlatih. Oke? Berlatih ya. Semoga kalian menjadi orang-orang yang sukses dan percaya diri dan apa ya, cantik ganteng ya. Oke, saya punya bantun ya. Layang-layang terbang nabrak pohon subur. Cukup sekian, hatur nuhun. Saya tutup pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama.